Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang masih menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah seputar PDIP, karena ini tentu tidak bisa dilepaskan karena publik berspekulasi dan bertanya-tanya apakah yang sebenarnya akan menjadi sikap resmi dari PDIP setelah Hasto mendapatkan amnesti, semacam pengampunan hukum dari Presiden Republik Indonesia. Dulu memang banyak sekali spekulasi bahwa PDIP akan melunak dan PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah setelah Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden. Nah, itulah yang saya kira per hari ini masih belum clear dan masih menjadi teka-teki. Minimal publik belum tahu secara pasti apa sebenarnya sikap resmi dari PDIP. Kalau kita mendengarkan pidato politik ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, beberapa waktu yang lalu, di tengah simpang siurnya sikap resmi dari PDIP, Megawati menegaskan bahwa PDIP itu menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi, dan tidak juga bergabung dengan koalisinya Prabowo dan Gibran. Itu fix dan clear. Ternyata definisi dari partai penyeimbang itu adalah akan mendukung penuh, akan mendukung total keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang itu dinilai pro dengan rakyat, menguntungkan masyarakat secara umum, tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan konstitusi. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dia itu bertentangan dengan hati nurani rakyat, bertabrakan dengan keadilan sosial, bertentangan dengan Pancasila, dan menunjukkan ketidakadilan secara hukum, katanya PDIP akan menjadi partai politik yang akan mengkritik secara keras dan PDIP akan bereaksi secara tajam. Itulah definisi apa yang disebut dengan partai penyeimbang versi PDIP, dan ini adalah sikap resmi yang mereka sampaikan dalam Kongres PDIP beberapa waktu lalu yang dilangsungkan di Bali. Kalau boleh saya mengistilahkan, partai penyeimbang ala PDIP ini mirip seperti teman tapi mesra. Nah, judul lagu kan ada tuh, teman tapi mesra. Judulnya memang PDIP itu berada di luar kekuasaan, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP itu dalam banyak hal secara praktis sudah melakukan kerjasama politik dengan pemerintahan Pak Prabowo. Kita bisa cek satu persatu. Dulu waktu awal-awal Prabowo Subianto dilantik jadi presiden, begitu banyak kebijakan-kebijakan politik yang saya kira memang kontroversial dan ditolak serta mendapatkan resistensi dari publik. Soal kenaikan PPN 12%, soal revisi undang-undang TNI, soal misalnya program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian perumahan rakyat, dan seterusnya. Itu kan begitu banyak menimbulkan kontroversi dan resistensi. Tapi kita ingat persis bahwa PDIP adalah menjadi salah satu partai politik yang paling depan, paling getol, dan memberikan dukungan politiknya secara total kepada setiap keputusan-keputusan strategis yang sudah dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk juga program makan bergizi gratis. Sekalipun sudah ada kritik kanan kiri, tapi PDIP di parlemen totali sudah memberikan sikap, yaitu mendukung sepenuhnya program-program prioritas pro rakyat yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah mirip orang teman tapi mesra. PDIP itu kalau mau jujur sebenarnya luarnya saja oposisi, tapi dalam prakteknya dalam banyak hal sudah bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Jadi penegasan menjadi partai penyeimbang sesaat setelah Hasto mendapatkan amnesti, semacam pengampunan hukum dari Presiden Republik Indonesia, itu adalah sebagai salah satu bentuk penegasan bahwa sebenarnya PDIP itu dalam banyak hal sudah bekerja sama, mendukung penuh program-program strategis yang dimiliki oleh pemerintahan Prabowo. Kan itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, dalam banyak hal amnesti yang diberikan kepada Hasto dan kemudian PDIP menyatakan mendukung secara penuh, itu adalah bentuk penebalan bagaimana PDIP mengulurkan tangan, siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo sekalipun PDIP itu ada di luar. Nah, sementara pada saat yang bersamaan kita juga tahu bagaimana dalam korespondensi histori politiknya, sekalipun PDIP mendukung penuh banyak program-programnya Pak Prabowo Subianto, ada isu-isu yang kemudian terkait dengan kementerian tertentu yang sebenarnya PDIP kritis. Misalnya ketika ada upaya untuk melakukan penulisan ulang sejarah, PDIP kritis tuh. Dan banyak anggota DPR, legislator dari PDIP meminta supaya penulisan ulang sejarah itu ditinjau ulang hati-hati dan kalau bisa
itu tidak dilanjutkan karena dikhawatirkan akan membuat potongan-potongan sejarah itu tidak ditampilkan secara utuh. Begitupun ketika ada persoalan-persoalan status yang terkait dengan kawan-kawan ojol, misalnya ojek online, saya kira kawan-kawan PDIP paling terdepan untuk memberikan advokasi dan pembelaan kepada kawan-kawan ojol, karena dalam banyak hal mereka itu, para kawan-kawan ojol, merasa dirugikan oleh korporasi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan partai penyeimbang versi PDIP. Satu sisi akan mendukung penuh setiap program strategis pro rakyat yang dimiliki oleh Prabowo, dan pada saat yang bersamaan akan memberikan sikap kritis jika kebijakan-kebijakannya itu tidak pro rakyat, anti demokrasi, bertentangan keadilan sosial, dan anti Pancasila. Dan kemudian kalau ada keputusan-keputusan hukum yang katanya tidak berkeadilan juga akan dikritisi secara tajam. Clear, itu PDIP. Saya menyebutnya ini mirip seperti orang teman tapi mesra, berkawan dari luar, bersahabat dari luar, tapi dalam banyak hal bisa menyampaikan informasi dan kerjasama secara terbuka, khususnya dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Apa yang kemudian bisa dimaknai dalam konteks ini? Ya tentu saja ini menegaskan bahwa sebenarnya PDIP dan Gerindra itu baik-baik saja. Ini menegaskan bahwa personally hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu baik-baik saja. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara Prabowo Subianto mengatakan Gerindra dan PDIP itu ibarat kakak dan adik. Jadi penebalan-penebalan hubungan yang cukup akrab antara PDIP dan Gerindra, antara Prabowo dengan Megawati, saya kira sudah terjadi dalam berbagai event-event politik sebelumnya. Bukan hanya karena misalnya setelah mendapatkan amnesti, tiba-tiba kemudian PDIP itu memberikan sikap politik dukungan penuh kepada Prabowo. Ada unsur itunya, tapi penebalan-penebalan yang dimana PDIP sebenarnya sudah bekerja sama mendukung Prabowo, saya kira sudah terjadi, terutama setelah Prabowo itu dilantik jadi presiden sejak 20 Oktober 2024 yang lalu. Nah itu artinya secara personally, secara kepartaian sebenarnya nggak soal PDIP itu di luar, tapi yang paling penting siap bekerja sama dan akan mengkritisi setiap apapun keputusan politik yang tidak pro rakyat yang nantinya kalau itu dilahirkan oleh pemerintahan Prabowo saat ini. Clear. Nah sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya PDIP gitu ya, dan rata-rata sio umum pengurus-pengurus dan kader mereka yang ada persoalan kan dengan wakil presiden yang dianggap sebagai replika politik dari Pak Jokowi. Ini tentu tidak bisa dilepaskan karena konflik politik di akhir masa kekuasaan Pak Jokowi di 2024 pecah kongsi. Jokowi memilih berkoalisi dengan Prabowo yang bersandingan dengan Gibran. Bagi saya per hari ini ada semacam sikap politik yang split yang dimiliki oleh PDIP. Satu sisi berkawan akrab dengan Prabowo, siap bekerja sama, tapi belum tentu bekerja sama dan mau melakukan kerjasama politik dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang notabene-nya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga disebut sebagai replika politiknya dari Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira istilah politik penyeimbang atau penyeimbang politik, saya kira bukan hanya dimainkan oleh PDIP hari-hari ini. Dulu kita ingat ketika ada pembelahan yang cukup ekstrem antara kubu koalisi Merah Putih KMP, yang itu adalah kubunya para pendukung Prabowo Subianto dengan kubu Indonesia Hebat atau koalisi Indonesia Hebat. Di pemilu 2014 yang lalu, Demokrat tidak terjebak pada pembelahan itu. Demokrat setelah selesai urusan presiden, saat itu yang menang adalah Jokowi dengan JK, yang berhadapan dengan Prabowo dengan Hatta Rajasa. Di tengah pembelahan antara pendukung Jokowi, pendukung Prabowo Subianto, Partai Demokrat menggaungkan dirinya sebagai partai penyeimbang. Partai penyeimbang adalah Demokrat itu tidak masuk dalam kubunya Prabowo dan tidak juga masuk dalam kubunya Jokowi yang diusung oleh PDIP dan kawan-kawannya yang lain. Apa definisi partai penyeimbang versi Partai Demokrat saat itu? Satu, seluruh kepala daerah yang dimiliki oleh Partai Demokrat di seluruh Indonesia itu diinstruksikan tegak lurus dan mendukung serta bersinergi dengan pemerintah pusat. Yang kedua, Partai Demokrat berkomitmen tidak akan terjebak pada blok 1 ataupun blok 2, bloknya Prabowo dan bloknya Jokowi yang saat itu memang pembelahannya rada-rada ekstrim. Dan yang ketiga, penjelasan partai penyeimbang Partai Demokrat itu akan mendukung penuh setiap keputusan-keputusan politik strategis yang dikeluarkan oleh Jokowi dan Yusuf Kala. Tapi yang keempat, pada saat yang bersamaan Demokrat juga bersedia mengkritik jika
ada kebijakan-kebijakan Jokowi dan Pak JK yang dinilai kontroversial dan tidak pro dengan rakyat. Agak mirip sebenarnya pilihan politik penyeimbang ala PDIP hari ini dengan Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Satu sisi berteman, menjadi bagian dari penting isu-isu rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi kemudian bersikap kritis jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Meski pada akhirnya kita tahu partai penyeimbang ala Demokrat itu pada akhirnya di periode kedua kekuasaan politik Jokowi, dan periode kedua Jokowi itu kan berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin, istilah partai penyeimbang bagi Demokrat itu kan tidak berlaku. Itu tentu tidak terlepas karena at the end, di akhir kekuasaan Pak Jokowi, AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi, dan kemudian Mas AHY menjadi bagian salah satu menteri kabinet yang dinahkodai oleh Jokowi. Itulah yang disebut dengan partai penyeimbang. Pernah ada korespondensinya, pernah ada realitas politiknya, pernah ada sesuatu yang terjadi di negara kita. Bukan hanya PDIP, tapi juga terjadi pada Partai Demokrat. Terakhir, kenapa partai penyeimbang ini menjadi menarik dalam konteks hari ini? Tentu karena yang ngomong partai penyeimbang ini adalah PDIP. Karena kita tahu PDIP ini kan partai yang sangat ideologis. Dan kita tahu juga biasanya PDIP itu kalau kalah dalam pemilu, kalah dalam pilpres, biasanya menjadi oposisi total. Dan itu terjadi ketika SBY menjadi presiden 2004, 2009, 2014. SBY 2 periode jadi presiden. Dan disitulah kemudian PDIP menegaskan dirinya bukan menjadi partai penyeimbang, tapi menjadi partai oposisi. Kita masih ingat rekam jejak bagaimana PDIP mengkritik hampir semua kebijakan-kebijakan politik yang pernah dikeluarkan oleh SBY. Jangankan yang salah, jangankan yang kontroversial, kita juga ingat hampir semua kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh SBY, sekalipun itu tidak kontroversial, banyak didukung oleh rakyat, tapi bagi PDIP itu dikritik dan dianggap menjadi masalah yang mereka kritisi satu persatu. Nah, yang menarik adalah kenapa di era Prabowo setelah PDIP kemudian kalah pilpres, tapi kemudian PDIP menegaskan bukan menjadi oposisi dan menjadi partai penyeimbang. Saya kira ini adalah faktor kedekatan politik antara Megawati dengan Prabowo. Ini tentu tidak bisa dilepaskan karena memang hubungan harmonis antara Partai Demokrat dengan PDIP. Dan tentu orang juga menambah-nambahkan, ini tentu juga tidak bisa dilepaskan karena Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendapatkan amnesti. Jadi variabel ini yang kemudian dijadikan sebagai instrumen partai penyeimbang ala PDIP hari ini terjadi di era pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Kenapa di era SBY PDIP memilih menjadi partai oposisi? Karena publik tahu hubungan politik antara Mega dengan SBY itu tidak baik-baik saja. Terjadi konfrontasi, terjadi friksi yang tidak berkesudahan. Secara kepartaian, PDIP dan Partai Demokrat juga saling berhadap-hadapan satu sama yang lain. Itulah yang saya sebut ada semacam pergeseran sikap politik PDIP setelah kalah pemilu. Di era SBY totally 100% menjadi oposisi, tapi di era Pak Prabowo kemudian menjadi partai penyeimbang. Di Indonesia memang harus kita akui, mazhab politiknya itu adalah mazhab politik moderat, tidak hitam dan tidak putih, terutama untuk mengakomodasi bagaimana memang secara umum suasana batin di Indonesia itu adalah jalan politiknya moderat. Kenapa moderat? Di Indonesia itu hari ini teman, besok menjadi lawan. Besok lawan, hari ini bisa menjadi teman. Karenanya galak-galak amat dalam politik, lunak-lunak amat dalam politik. Sebenarnya ini hanya ramai tepuk tangan. Tapi secara prinsip demokrasi, secara prinsip politik di Indonesia rata-rata memang politiknya adalah politik wasatiyah, yaitu politik jalan tengah, atau yang disebut juga politik demokrat, politik lunak, dan politik sebagai penyeimbang. Saya kira di situ teman-teman, Bapak Ibu semua, semoga ini bisa berkontribusi terkait dengan pengayaan kita untuk memahami ilmu-ilmu dan istilah serta praktik-praktik politik yang sangat lazim kita lihat di Indonesia. Anda boleh setuju, Anda boleh bertentangan dengan saya, tapi secara prinsip saya selalu mengatakan boleh beda pendapat, yang paling penting jangan sampai beda pendapatan. Oke kan? Oke dong. Salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.